Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini apapun yang telah dikawal di dalam Al-Quran, baik terhadap perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian mengingatkan kepada kita semuanya sebagian dari kewajiban kita sebagai orang muslim adalah thalabul ilmi. Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu adalah suatu perkara, perintah yang fardu, perintah yang wajib bagi orang Islam, baik yang laki maupun yang perempuan. Jadi kalau kita mengaku meyakini sebagai orang Islam, maka wajib untuk mencari ilmu. Berapapun usia kita, dimanapun tempat tinggal kita, apapun jenis kita, wajib untuk mencari ilmu. Makanya kemudian kita harus berusaha untuk menciptakan situasi, kondisi yang memungkinkan kita untuk bisa rajin istiqomah dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, kita lanjutkan kisahnya dua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Setelah keduanya bersengketa rayaan siapa yang akan menikahi Iklimah yang lebih cantik dibanding dengan Labuda. Kemudian Nabi membuat suatu ujian atau perlombaan atau pertandingan, yaitu dengan mengadakan perintah berkorban. Jadi dalam setiap langkah kita itu pasti ada ujian, ada pesta, ada halangan. Di dalam pepatah Arab dikatakan fil imtikani yuqamu wal. Dalam setiap ujian itu ada orang-orang yang dimuliakan dengan adanya ujian, tetapi ada juga yang dihinakan. Nah, siapa yang dimuliakan? Yaitu orang yang berhasil dalam ujiannya, yang lulus, yang najah, ya. Sedangkan yang dihinakan adalah yang tidak lulus, ya, yang tidak mampu. Maka kemudian Qabil dan Habil diberi ujian dengan cara berkorban. Secara bahasa
korban dari kata qoroba yang artinya mendekat. Maksudnya dengan suatu amalan itu kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal berkorban, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, itu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, anna inda dhanni abdi bi, kami Allah itu berada pada sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku menyangka aku baik, maka aku akan baik kepada hambaku. Aku akan lakukan kebaikan kepada hambaku. Sebaliknya, jika hambaku menyangka aku dengan sangkaan yang buruk, maka aku akan melakukan keburukan. Makanya kita itu harus selalu bersangka baik kepada Allah atau berhusnudzon kepada Allah terhadap apapun yang telah ditetapkan untuk kita. Contohnya, ya, kita dikotoran diparingi sehat, alhamdulillah, ya. Nah, ketika diparingi sakit juga alhamdulillah. Kenapa? Harus bersyukur Allah. Ketika Allah kasih kita sakit, itu artinya Allah memberikan pada kita kesempatan untuk istirahat, tapi tetap mendapatkan pahala yang sama. Dengan sakit kita Allah berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa dan lain sebagainya. Dan dengan kita bersyukur, insya Allah akan jadi kebaikan. Kemudian yang kedua, wa anna illa idza dzakaruni, dan aku Allah itu selalu bersama hambaku ketika hambaku ingat kepadaku. Jadi selama kita ingat Allah Ta'ala, entah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan pikiran kita, Allah akan bersama kita. Allah akan membantu kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika Nabi Musa dan Harun diperintah untuk mendakwai Raja Fir'aun, ya. Kemudian awalnya Nabi Musa termasuk takut, wah itu raja adalah raja yang pengisi Allah, saya takut. Terus Allah membesarkan hatinya, kamu jangan takut. Karena kami bersama kamu ketika kamu ingat pada. Jadi Bapak Ibu, kalau kita semakin banyak ingat Allah Ta'ala, insya Allah akan bersama kita. Dan kalau kita bersama, maka setan tidak mampu untuk menggoda kita. Sebaliknya, kalau kita lupa kepada Allah, ya, Allah juga lupa kepada kita. Dan yang dekat siapa? Yang dekat adalah setan. Maka di dalam surat Nas dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu punya namanya seperti belalai, itu yang nangkap pada hatinya manusia. Ketika manusia itu ingat pada Allah, maka belalainya lepas, nggak bisa membisikkan. Tapi kalau kita lupa, maka kemudian menangkap dan kemudian membisiki. Makanya kita harus banyak ingat kepada dengan lisan kita, dengan hati dan dengan pemikiran kita. Wa indarani fi nafsi dan fi nafsi, jika hambaku itu mengingat kepada dirinya di hati yang paling dalam, maka Allah juga ingat pada di hati yang paling dalam, ya. Istilahnya adalah lebu hati, ya. Kalau sudah lebu hati berarti apa? Akan dibilang mati-matian, ya. Wa in dzakani fi malai dzakatu fi malai, dan jika hambaku itu ingat kepadaku 100% seluruhnya, ya, maka Allah juga akan ingat kepada kita 100% seluruhnya, baik suka maupun duka, baik maupun miskin, ya. Makanya kita harus selalu meningkatkan ingatan kepada Allah. Terus wa in tamarta ilaya babi sobri bisiplin,
Dan jika hambaku mendekat kepadamu dengan satu jengkal sakilan, umumnya cuma amal-amal yang kecil ya, cuma kita baca Quran sebagainya, maka kalau waktu ilahi diruan akan mendekat padamu satu diruan mendekat sekian ini, atau kasihkan pertolongan, ya kasihkan rezeki yang lancar dan sebagainya. Jika hambaku mendekat satu dirok, akan keras satu depan ya. Semakin kita banyak amalnya, yang wajib tambah, yang sunnah yang bertambah, yang fadilah, berarti diberi berbagai macam pertolongan, rezekinya dilancarkan, anaknya dijadikan anak yang soleh solehah, istrinya dengan istri yang soleh solehah, oke, diblondo alhamdulillah, diblondo alhamdulillah. Tetangganya dikasih tetangga yang baik-baik, suka ngasih kepada alhamdulillah. Jadi underanya itu ternyata pada bagian kita takluk kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, insya Allah akan semakin dekat kepada kita. Dekat kepada kita dengan cara memberikan pertolongan ya. Bahkan pada kalangan orang tertentu itu sebelum minta sudah diberi ya, karena balasan Allah kepada kita. Jadi kita Bapak Ibu monggo harus banyak berkorban untuk ta'ala, banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun. Sesungguhnya zat yang maha thayyib, zat yang maha baik. La yakru illa thayyiban, tidak akan menerima amalan kecuali amal yang baik. Jadi kalau kita ikhlas untuk Allah, maka amal kita harus dibaikkan. Ya, dituluskan niatnya, dimaksimalkan tata caranya, jangan sampai nanti, ya, jangan sak-saki, ya. Nah, yang kita persembahkan kepada Allah. Dan nanti kembali pada ceritanya Qabil dan Habil, ya. Ketika keduanya diperintah untuk berkorban, si Qabil sang kakak itu seorang petani. Dia korbankan hasil pertanian buah dan sayuran yang sudah busuk, yang jelek, yang tidak berkualitas. Sedangkan si Habil sang adik itu seorang peternak, yang dikorbankan adalah hewan-hewan yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat. Ya, pelajaran kita Bapak Ibu, pelajaran bagi kita dimungkinkan. Nah, sok seperti Qabil ini, ya sok seperti Habil, ya. Sok ikhlas, sok ngobrol nih, sok ya sempit, sok ya pelit barang, ya. Maka kita Bapak Ibu, kalau nggak mau saja kita masih seperti Qabil, harus berubah seperti si Habil. Kalau kita sementara korban kan cuma yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, karena masih ada penyakit batil. Yuk kita hilangi batil kita, ya. Diganti dengan sifat dermawan kita, ditambahkan jumlahnya, terus diikhlaskan niatannya, supaya nanti diterima Allah, ya, karena Allah zat yang baik dan hanya dari yang baik. Nah, kalau kita berhubungan dengan korban yang tidak seperti si Qabil, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebaliknya kalau kita korban seperti si Habil, kita pilihkan yang baik-baik, ya, yang bagus-bagus dengan niat yang ikhlas, bahkan diberikan dengan rasa hormat, maka akan memunculkan berbagai macam balasan yang baik-baik yang akan kita terima. Ya, dan dalam konsep saya sampaikan bahwa justru milik kita itu yang kita sedekahkan, ya. Nabi sudah pertama dengan contoh kita
ketika Nabi menyembelih kambing terus dimasak ya, ada 4 bagian, dadanya 2 ya, kemudian tepungnya 2, terus yang disunahkan 3-nya tadi ya, dada 1 plus tepungnya 2, yang 1 dimakan sendiri. Nabi sabdakan yang 3 itu masih tersisa, yaitu akan hilang. Maksudnya yang disunat justru masih ada, yaitu di hadapan Allah. Sedangkan yang 1 yang kita makan nanti habis dimakan oleh lebuwatan bermututan pundi. Nah, kita makan lebuwatan kemudian masuk kemudian keluar kemana, itu hilang. Ya, kita harus bisa berpikir seperti Nabi. Justru yang kita sotal yang masih kita dan akan kita terima besok di akhirat di hadapan Allah. Monggo latihan untuk menjadi si habil. Sistemnya habil kita lakukan, kita usahakan yang paling baik di antara yang baik-baik. Jangan sampai kita seperti Qabil yang infaknya cuma yang jelek-jelek ya. Kemudian di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-37, Allah juga berfirman, la yanallahu lukumuha wala dima'uha. Ketika kita korban di hari raya Idul Adha, korban kambing, korban sapi, korban unta dan sebagainya, kita sembelih maka keluar darahnya, kita kuliti, kita potong-potong dagingnya. Tidak akan sampai ke paru daging-dagingnya hewan korban, dan juga darahnya hewan korban tidak sampai ke tentara, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita. Darahnya kita buang, jangan ditandai pakai tandai salen, jangan. Terus dagingnya kita makan bersama-sama. Allah enggak butuh daging, Allah enggak butuh darah. Yang dibutuhkan adalah ketakwaan kita, ketakwaan untuk menunaikan amal yang diperintahkan, yang dibutuhkan Allah pada kita. Lah dengan ketakwaan kita, insyaallah Allah akan memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling di antara kalian di hadapan Allah itu orang yang paling takwa. Semakin takwa, semakin yang di hadapan Allah. Lah orang yang di hadapan Allah itu akan yang di hadapan makhluknya Allah. Sebaliknya orang yang tidak mau takwa, suruh korban malah nggak mau korban, malah saja dijual untuk maksiat, namanya orang yang tidak takwa. Maka dia akan semakin hina di hadapan Allah, hina di hadapan makhluknya Allah. Karena tadi kasamakum yang demikian tadi, hewan-hewan tukang mau disembelih itu adalah bantuan Allah kepada kita untuk menundukkan hewan tadi. Dikelui terus diguntung nganti tani kok ya belum, diblek kok ya belum, akhir kontak itu nggak usah dirut, langsung di sosok kita set langsung mati. Ya itu juga belum saja. Itu karena ditundukkan Allah untuk manusia. Maka kemudian kita harus mau korban dan mengagungkan asmanya Allah. Litukabbirullaha ala ma hadakum, kalian harus mau mengagungkan Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah Islamiyah kok ya gelem kita itu masuk dalam Islam itu hidayah Allah. Wa basil muslimin dan berapa kepada orang yang berubah. Jadi mari Bapak Ibu untuk mencapai keridhaan memang dibutuhkan suatu pengorbanan. Ya.
kalau engkau ada demi cintaku padamu, demi cintaku padamu apapun yang aku punya aku korbankan. Jelas kalau itu dari Allah Ta'ala. Demi cinta kepada Allah Ta'ala apapun yang kita punya harus kita korbankan, jiwa raga kita korbankan. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kita dengan harga surga. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna jannah. Sesungguhnya Allah sudah memberikan terima apa yang dibeli dirinya dan hartanya. Dengan apa bayar? Dengan kenikmatan besok di surga. Makanya kita harus mau mengorbankan badan kita sudah diberi Allah, harus kita serahkan. Ya. Dan dengan kita serahkan, insya Allah akan mengganjar memberi dengan harga surga. Harga yang lebih mahal dibanding dengan dunia dan seisinya. Seandainya kemarin ada seorang penyanyi dari Solo, dari Jogja, membuat satu lagu itu dikasih harga 7 triliun. Satu lagu 7 triliun. Larang betul. Masih mahal kita. Saat awal itu adalah dunia dan seisinya lebih mahal. Ya, itu yang mahal. Ini mari berusaha untuk banyak takluk pada Allah. Kemudian di dalam hadisnya Nabi sabda yang intinya Allah berfirman dalam hadis kursinya, wa ma taqarraba ilayya abdi bisain ahabu ilayya. Dan tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan apa yang aku cinta, di mana yaitu yang difardukan, yang diwajibkan, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib ditunaikan, ya. Terus ditambah yang sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zakat di mana sedekah. Sampai dia kemudian sampai dekat sekali kepada Allah. Terus Allah akan mencintai kepada hamba tadi. Dan kalau mencintai hambanya, terus Allah umumkan kepada Jibril, wahai Jibril, aku sudah mencintai kepada hambaku, maka umumkanlah kepada penduduk bumi dan langit supaya mencintai kepada hambaku yang aku cintai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dicintai Allah, maka semesta alam akan cinta kepada kita. Dari bapak kita, ibu kita, ya, anak istri kita, tetangga kita, pohon-pohon, binatang-binatang, dan akan cinta kepada kita dengan cara memberikan manfaat kepada kita. Ya, sebaliknya kalau orang itu enggan kepada Allah Ta'ala sehingga dia menunaikan apa yang membuat Allah marah, maka dia dibenci Allah. Lalu kalau cinta Allah Ta'ala, maka Allah umumkan kepada Jibril, umumkan kepada penduduk langit dan bawah, Allah Ta'ala cinta telah benci kepada hamba. Maka semuanya kamu suruh untuk benci kepada hamba tadi. Maka semuanya terus benci kepada orang yang dibenci Allah. Sehingga semua orang akan memberikan mandorot. Jangan orang lain anaknya jadi masalah, istrinya jadi masalah, tetangganya jadi masalah, ya. Bahkan hewan akan jadi musuhnya orang yang musuh kepada Allah tadi. Ini adalah mari kita kalau bisa harus berusaha mendekat kepada dengan yang pertama tadi adalah yang diwajibkan Allah. Sholat wajib diperbaiki, ya, mulai dari waktu-waktunya, sholat jamaahnya, rukuknya, sujudnya diperbaiki. Terus ditambah dengan sholat nafilah, sholat sunnah mulai dilazimi, ba'diyah, qobliyah, ya.
sholat malam, sholat duha dan sebagainya. Monggo dilazimi puasa sunat. Setelah Ramadan monggo puasa sunat, puasa 3 hari dalam sebulan atau Senin Kamis atau yang lainnya kita lazimi supaya kita biasa untuk berbakti kepada Allah. Terus Bapak Ibu kembali pada kisah tadi, si Qabil itu menginfakkan atau mengorbankan hasil pertanian yang busuk-busuk, ya, supaya mereka tidak banyak rugi, ya. Kemudian orang yang dia memilih yang jelek untuk diinfakkan itu dicela Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati, infakkanlah dari yang baik-baik. Maka kasabtum apa-apa yang kamu usahakan, yang kamu tanam, yang kamu beli, yang kamu jual, ya. Wa mimma lakum dan apa-apa yang kami tumbuhkan dari bumi yang jadi petani, nandur padi kemudian tumbuh kemudian panen terus sebagian diinfakkan dalam bentuk zakat, ya. Nandur pelem, nandur jeruk, nandur sebagainya, terus kemudian itu yang disebutkan harus diinfakkan. Wala tayamu bisa min, jangan sampai kamu memilih yang busuk-busuk, bakul pelem, wit pelem, sak lapangan sepak pabrik pas panen, terus dipilih sing cili-cili, sing buleng-buleng, sing nom-nom, terus dipluwet, terus dienfakkan. Itu namanya orang yang pelit, ya. Kalau kembali dan seandainya kamu diberi, kamu tidak akan mau menerima kecuali dengan memejamkan mata. Itu namanya orang-orang yang pelit. Kalau bisa kita justru yang dipilih yang baik-baik, ya. Seandainya kita masih tergoda dengan godaan setan, jadi rasane iman baik. Mosok sing apik-apik dipakai sing enak ditolak payu lebih, ya. Lah Allah akan mengatur dengan yang lebih banyak dan lebih baik, ya. Tapi kalau kita milih yang tadi, yaitu kita tidak akan mendapatkan infak yang baik. Maka itu untuk mengubah sikap sifat bakhil menjadi dermawan memang butuh namanya latihan. Maka kemudian memang perlunya ada pemaksaan dalam kebaikan-kebaikan, ya. Harus dipaksa, harus dibiasakan. Seandainya belum bisa, maka yang penting infak dulu. Lama-lama orang akan katakan keikhlasan. Terus itu Allah berikan pahala kepada saya sehingga semakin lama akan semakin banyak. Tadi saya dapat video dari Ustaz Jazir, ya. Ustaz itu di Tulungagung, Pak. Di sana itu Ustaz itu datang di masjid yang besar, ya. Terus naik mobil langsung disuruh untuk parkir di basementnya masjid. Jadi basement itu isinya mobil-mobil sing duwe sing di masjid niku jenenge Pak Primo, ya. Kemudian dia masukkan di satu tempat transit yang pun lebih mahal dibandingkan hotel bintang 5. Terus untuk mengundang itu diinfakkan 12 SPB, ya. Di pom bensin itu diinfakkan ya untuk membiayai masjid dan Tulungagung. Itu adalah contohnya orang yang diinfakkan, ya, lulusan SD sisaan mungkin. SD lagi suge, terus dua pom banyak buat masjid di dari pondok sampai finishing sendiri, ya. Masjidnya mewah dan apapun ada kita, namanya kalau bisa kita begitu. Seandainya belum itu kita niat dulu. Ada karena katakan untuk nikmat, untuk niat semuanya harus berusaha mengubah dan konsep kita
dari yang bakil menjadi yang dermawan, dari yang menjadi yang baik, dari aliran mobil menjadi aliran. Semoga Allah kita pertolongan semoga kita bisa menunaikan amalan yang lebih baik, ikhlas, istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.